Dalam kehidupan ini, rezeki adalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap makhluknya dalam berbagai bentuk. Ada yang mendapatkannya dengan mudah, sementara yang lain harus berusaha lebih keras. Namun, seringkali manusia merasa bahwa rezekinya seret, sulit berkembang, atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam keadaan seperti ini, berbagai cara dan ikhtiar dilakukan untuk membuka pintu rezeki, baik melalui kerja keras, doa, maupun keyakinan terhadap energi alam yang telah diciptakan oleh Tuhan untuk mendukung kehidupan manusia. Salah satu elemen yang sering digunakan dalam berbagai kepercayaan dan tradisi spiritual untuk menarik keberlimpahan adalah beras. Sebagai bahan pangan utama bagi banyak bangsa, beras melambangkan kehidupan, kesuburan, dan keberkahan. Dalam filosofi spiritual, beras dipercaya memiliki energi positif yang dapat menyerap serta memancarkan vibrasi kemakmuran. Karena itulah, sejak zaman dahulu, banyak orang menggunakan beras dalam berbagai ritual atau amalan khusus untuk menarik rezeki, memperlancar usaha, serta membuka jalan kehidupan yang lebih sejahtera. Namun, perlu dipahami bahwa menggunakan media beras untuk mendatangkan rezeki bukan berarti menggantikan usaha dan kerja keras. Ritual atau amalan ini lebih sebagai bentuk ikhtiar batin, yang bertujuan untuk menyelaraskan energi spiritual dengan usaha nyata yang dilakukan. Keyakinan, niat yang tulus, serta sikap positif dalam menjalankan kehidupan tetap menjadi kunci utama agar rezeki yang datang tidak hanya melimpah, tetapi juga penuh berkah. Dalam berbagai tradisi, terdapat beberapa cara yang sering dilakukan untuk menarik rezeki menggunakan media beras. Setiap metode memiliki makna dan filosofi tersendiri, yang jika dilakukan dengan keikhlasan dan doa, diyakini dapat membuka pintu keberlimpahan. Berikut adalah beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mendatangkan rezeki melalui media beras, sesuai dengan kepercayaan dan tradisi spiritual yang telah diwariskan secara turun-temurun. Menabur beras di depan rumah. Menabur beras di depan rumah merupakan salah satu ritual sederhana yang diyakini dapat menarik energi positif serta memperlancar aliran rezeki bagi penghuni rumah. Dalam berbagai kepercayaan, pintu rumah adalah simbol gerbang kehidupan, tempat masuknya keberkahan dan perlindungan bagi keluarga yang tinggal di dalamnya. Oleh karena itu, menjaga energi di sekitar pintu rumah agar tetap bersih dan penuh keberlimpahan menjadi hal yang penting. Beras melambangkan kemakmuran, kesuburan, dan keberlimpahan. Menaburkan beras di depan rumah diibaratkan seperti menyemai benih rezeki agar tumbuh subur dan berkembang. Sama seperti beras yang menjadi sumber kehidupan bagi banyak orang, ritual ini bertujuan untuk menarik rezeki agar terus mengalir tanpa henti, seperti butiran beras yang tak terhitung jumlahnya. Dalam beberapa budaya, beras juga dipercaya sebagai media pembersihan energi negatif. Rumah yang sering mengalami kesulitan finansial, konflik keluarga, atau terasa berat auranya dapat dibantu dengan ritual ini agar energi buruk di sekitar rumah terserap dan digantikan dengan vibrasi positif yang membawa keberkahan. Cara melakukan ritual dengan benar: gunakan beras yang bersih dan berkualitas. Pilih beras yang baik dan bersih, karena ini mencerminkan niat yang baik dalam menarik rezeki yang halal dan berkah. Lakukan di pagi hari. Waktu terbaik untuk menaburkan beras adalah pagi hari saat matahari mulai bersinar. Ini melambangkan awal yang baru dan kesempatan rezeki yang lebih luas. Taburkan beras secara merata di depan pintu. Ambil segenggam beras, lalu taburkan secara perlahan di depan pintu rumah. Bisa dimulai dari bagian tengah ke arah luar, seolah-olah sedang membuka jalan bagi rezeki untuk masuk. Sertakan doa dan niat yang tulus. Saat menaburkan beras, ucapkan doa dan niatkan dalam hati agar rumah tersebut selalu diberi kelimpahan rezeki, dijauhkan dari kesulitan ekonomi, serta dikelilingi oleh energi positif. Doa yang bisa diucapkan misalnya, "Ya Tuhan, limpahkanlah rezeki yang halal dan berkah bagi keluarga kami."
Jadikan rumah ini penuh keberlimpahan, kebahagiaan, dan perlindungan dari segala keburukan. Hindari menginjak atau menyapu beras langsung. Setelah ditabur, biarkan beras tetap berada di tempatnya selama beberapa saat, agar energi spiritualnya bekerja dengan optimal. Jangan langsung disapu atau dibersihkan. Manfaat ritual ini membuka energi rezeki, membantu memperlancar arus rezeki yang masuk ke dalam rumah, menjaga keseimbangan energi rumah, menetralisir energi negatif yang bisa menghambat keberuntungan finansial, meningkatkan keyakinan dan optimisme, membantu menanamkan pola pikir positif bahwa rezeki akan selalu cukup dan datang dari arah yang tak terduga. Menarik. Keberkahan. Rezeki yang datang tidak hanya melimpah tetapi juga membawa ketenangan dan kebahagiaan bagi keluarga. Menabur beras di depan rumah bukan sekadar ritual tanpa makna, tetapi merupakan bentuk ikhtiar batin yang memadukan keyakinan, niat baik, dan harapan akan kehidupan yang lebih sejahtera. Dengan melakukannya secara rutin dan penuh keyakinan, diiringi dengan usaha nyata serta doa yang tulus, diharapkan pintu rezeki akan terbuka lebar dan membawa keberlimpahan bagi seluruh penghuni rumah. Ritual beras dan air. Menyucikan diri untuk membuka pintu rezeki. Dalam banyak tradisi spiritual, air dan beras merupakan simbol kemurnian, kesuburan, dan keberlimpahan. Air melambangkan pembersihan energi negatif, sementara beras mencerminkan kemakmuran dan kehidupan yang penuh berkah. Kombinasi keduanya dalam ritual ini dipercaya dapat membersihkan diri dari penghalang rezeki, menyegarkan energi spiritual, serta menarik keberuntungan dalam kehidupan sehari-hari. Ritual ini memiliki makna yang mendalam, yaitu pembersihan energi negatif. Air beras diyakini mampu menyerap energi negatif yang menghambat aliran rezeki. Penyelarasan vibrasi rezeki. Dengan mencuci tangan dan wajah menggunakan air beras, seseorang menyelaraskan diri dengan energi kemakmuran. Niat untuk rezeki yang bersih dan berkah. Ritual ini mengajarkan bahwa rezeki yang datang harus diperoleh dengan cara yang halal dan penuh keberkahan. Cara melakukan ritual beras dan air, dengan benar siapkan beras dan air, ambil segenggam. Beras bersih dan masukkan ke dalam segelas air putih. Pastikan air yang digunakan bersih, sebaiknya air mineral atau air yang mengalir. Lakukan perendaman semalaman, letakkan gelas berisi air dan beras di tempat yang tenang, seperti meja atau dekat jendela. Biarkan terendam semalaman agar energi positif dari beras menyatu dengan air. Niat dan doa sebelum tidur. Sebelum tidur, ucapkan niat dalam hati atau doa sesuai keyakinan masing-masing. Misalnya, "Ya Tuhan, sucikanlah diri dan rezekiku, jauhkan segala hambatan dan bukakan pintu keberlimpahan yang halal dan berkah." Gunakan air beras di pagi hari. Setelah bangun tidur, gunakan air rendaman tersebut untuk mencuci tangan dan wajah. Rasakan kesegaran dan niatkan bahwa energi baru yang lebih positif sedang mengalir dalam diri. Buang atau gunakan beras dengan bijak. Setelah airnya digunakan, jangan membuang beras sembarangan. Bisa dikeringkan lalu diberikan sebagai sedekah kepada burung atau hewan lainnya sebagai simbol berbagi rezeki. Manfaat ritual beras dan air menarik rezeki yang bersih dan berkah, membantu memurnikan energi sehingga rezeki yang datang lebih lancar. Menghilangkan energi negatif. Mencuci tangan dan wajah dengan air beras dipercaya mampu membuang sisa energi buruk yang menghambat keberuntungan. Meningkatkan kepercayaan diri. Ketika seseorang merasa lebih bersih secara batin, dia akan lebih percaya diri dalam mencari peluang rezeki, menyejukkan dan menenangkan jiwa. Air beras mengandung elemen kesejukan yang dapat memberikan ketenangan dan meningkatkan energi positif. Ritual ini bukan sekadar kebiasaan tanpa makna, tetapi sebuah simbol pembersihan diri agar siap menerima rezeki yang lebih baik. Dengan niat yang tulus,
doa yang ikhlas, serta keyakinan penuh, ritual sederhana ini bisa menjadi salah satu bentuk ikhtiar untuk menarik keberkahan dalam hidup. Menyimpan beras di dalam dompet, simbol kemakmuran dan rezeki yang berlipat dalam. Banyak tradisi spiritual, dompet bukan sekadar tempat menyimpan uang, tetapi juga simbol keberlimpahan dan kelancaran rezeki. Menjaga energi positif dalam dompet dipercaya dapat menarik rezeki dan menjaga keseimbangan finansial. Salah satu cara sederhana yang sering dilakukan adalah menyimpan beberapa butir beras di dalam dompet. Ritual ini diyakini dapat membawa keberkahan, menarik energi kemakmuran, dan mencegah kebocoran rezeki. Beras sebagai lambang kemakmuran. Sejak zaman dahulu, beras telah menjadi simbol kesuburan dan keberlimpahan. Dengan menyimpannya di dompet, seseorang berharap agar uang yang masuk selalu cukup dan bertambah, seperti butiran beras yang tak terhitung jumlahnya. Menjaga rezeki agar tidak mudah habis, menyimpan beras dalam dompet melambangkan kestabilan finansial agar uang yang dimiliki tidak cepat habis atau boros. Menarik. Energi positif dalam keuangan, beras dipercaya mampu menyerap energi negatif yang bisa menghambat datangnya rezeki dan peluang finansial baru. Cara melakukan ritual menyimpan beras di dompet gunakan beras yang bersih dan putih. Pilih beberapa butir beras bersih dan utuh, jangan menggunakan beras yang patah atau sudah kotor. Beras yang baik melambangkan rezeki yang bersih dan berkah. Bacakan doa dan niatkan dengan tulus. Sebelum memasukkan beras ke dalam dompet, ucapkan doa atau niat dalam hati, misalnya, "Ya Tuhan, berkatilah rezeki yang aku miliki. Jadikanlah dompet ini selalu terisi dengan uang yang halal, berkah, dan berlimpah." Masukkan ke dalam kompartemen dompet simpan beras di bagian dompet yang jarang disentuh, misalnya di saku kecil atau sela-sela tempat uang kertas. Jangan mencampurnya dengan uang receh atau barang lain agar tetap bersih. Gantilah. Secara berkala beras di dalam dompet perlu diganti setiap beberapa minggu agar energinya tetap segar dan tidak menyerap energi negatif terlalu lama. Beras lama bisa dibuang di tanah atau digunakan untuk memberi makan burung sebagai bentuk sedekah. Hal yang harus dihindari. Jangan gunakan beras yang sudah rusak atau pecah karena melambangkan rezeki yang tidak utuh. Hindari menyimpan beras dalam dompet yang kotor dan berantakan, karena energi positif sulit bekerja dalam lingkungan yang tidak teratur. Jangan hanya mengandalkan ritual ini tanpa usaha nyata, karena keberuntungan keuangan tetap harus diiringi dengan kerja keras dan perencanaan finansial yang baik. Manfaat menyimpan beras di dalam dompet menjaga stabilitas keuangan, membantu menjaga rezeki agar tidak cepat habis, menarik keberkahan dan keberlimpahan, mengundang energi positif dalam hal keuangan, meningkatkan keyakinan dalam mencari rezeki, memberikan motivasi dan mindset positif untuk terus berusaha, mencegah kebocoran rezeki, mengurangi kebiasaan boros dan membantu dalam pengelolaan keuangan yang lebih baik. Menyimpan beberapa butir beras di dalam dompet adalah bentuk simbolik dari doa dan harapan akan kemakmuran. Ritual ini bukan sekadar kepercayaan, tetapi juga dapat menjadi pengingat bagi kita agar lebih bijak dalam mengelola keuangan. Dengan niat yang baik, usaha yang sungguh-sungguh, serta doa yang tulus, insya Allah rezeki akan semakin lancar dan penuh berkah. Beras doa di tempat usaha. Menarik keberkahan dan kelancaran rezeki dalam dunia usaha dan perdagangan. Selain kerja keras dan strategi bisnis yang baik, banyak orang juga meyakini bahwa keberuntungan dan energi positif memiliki peran penting dalam kelancaran rezeki. Salah satu cara spiritual yang sering dilakukan adalah menempatkan beras di tempat usaha atau meja kerja sebagai simbol kemakmuran dan keberlimpahan. Beras dipercaya mampu menyerap serta menstabilkan energi di sekitar usaha, sehingga rezeki yang masuk lebih lancar, usaha berkembang pesat, dan segala hambatan bisa teratasi dengan lebih mudah. Beras sebagai lambang keberlimpahan. Dalam banyak
Budaya, beras melambangkan kesuburan dan kelimpahan. Menyimpannya di tempat usaha bertujuan untuk menarik energi positif agar bisnis terus berkembang. Menjaga keseimbangan energi rezeki. Setiap tempat usaha memiliki energi tersendiri, baik dari interaksi pelanggan, karyawan, maupun pemiliknya. Beras dipercaya dapat menetralisir energi negatif yang dapat menghambat rezeki. Sebagai pengingat, Andy untuk tetap berdoa dan bersyukur. Menempatkan beras di tempat usaha menjadi simbol bahwa rezeki bukan hanya hasil usaha, tetapi juga berkah yang harus disyukuri dan dijaga. Cara melakukan ritual beras. Doa di tempat usaha, pilih wadah yang bersih. Nada indah, gunakan wadah kecil berbentuk mangkuk, piring kecil, atau wadah kaca yang bersih. Bisa juga menggunakan wadah berbahan kayu untuk kesan lebih natural. Gunakan beras yang berkualitas, pilih beras putih yang bersih dan utuh. Hindari beras yang pecah atau kotor, karena melambangkan rezeki yang tidak sempurna. Letakkan di tempat yang strategis. Simpan wadah beras di tempat yang mudah terlihat, seperti di meja kasir atau meja kerja, agar rezeki terus mengalir. Di sudut tempat usaha, untuk menarik energi kemakmuran. Di dekat pintu masuk usaha, sebagai simbol penyambutan rezeki, bacakan doa untuk keberkahan rezeki. Setelah meletakkan beras, bacakan doa dengan tulus dan penuh keyakinan. Doa bisa disesuaikan dengan keyakinan masing-masing. Misalnya, "Ya Tuhan, limpahkanlah keberkahan dan kelancaran dalam usaha ini. Jadikan tempat ini penuh dengan rezeki yang halal, berkah, dan melimpah. Jauhkan dari segala kesulitan dan mudahkan setiap urusan kami. Gantilah beras secara berkala. Setiap 7-14 hari sekali, gantilah beras dengan yang baru agar energinya tetap segar." Beras lama dapat disedekahkan kepada burung atau disebarkan ke tanah sebagai simbol berbagi rezeki. Hal yang perlu diperhatikan. Jangan membiarkan beras sampai berdebu atau kotor, karena bisa melambangkan energi rezeki yang mandek. Hindari meletakkan beras di tempat yang lembab atau tertutup, agar tetap bersih dan tidak berjamur. Jangan mengandalkan ritual ini tanpa usaha nyata, karena keberhasilan bisnis tetap membutuhkan kerja keras dan strategi yang baik. Manfaat beras, doa di tempat usaha. Meningkatkan energi positif dalam usaha, membantu menciptakan lingkungan bisnis yang lebih kondusif. Menarik keberlimpahan dan kelancaran rezeki, membantu meningkatkan peluang bisnis dan penjualan, menjaga keseimbangan dan harmoni, menetralisir energi negatif dari persaingan bisnis atau pengaruh eksternal lainnya, meningkatkan kepercayaan diri dan optimisme, membantu pemilik usaha tetap semangat dan percaya bahwa bisnisnya akan berkembang. Sedekah beras untuk menarik rezeki. Berbagi untuk keberlimpahan. Sedekah merupakan salah satu amalan yang dipercaya dapat membuka pintu rezeki dan mendatangkan keberkahan dalam hidup. Dalam banyak ajaran spiritual, berbagi dengan sesama bukan hanya sekadar kewajiban sosial, tetapi juga cara untuk menyucikan harta dan memperlancar rezeki. Salah satu bentuk sedekah yang memiliki makna mendalam adalah sedekah beras, karena beras melambangkan sumber kehidupan dan kemakmuran. Ketika seseorang memberikan beras kepada mereka yang membutuhkan, baik kepada fakir miskin, anak yatim, atau bahkan hewan, energi positif dari perbuatan baik ini diyakini akan kembali kepadanya dalam bentuk rezeki yang lebih besar, berkah yang lebih luas, serta kemudahan dalam segala urusan. Beras sebagai sumber kehidupan. Dalam banyak budaya, beras merupakan makanan pokok yang memberikan kehidupan. Dengan bersedekah beras, seseorang membantu memenuhi kebutuhan dasar orang lain, melancarkan dan membersihkan rezeki. Sedekah beras diyakini dapat membersihkan harta dari energi negatif serta membuka pintu rezeki yang lebih luas, menanam kebaikan untuk masa depan. Dalam hukum alam dan spiritual, setiap kebaikan yang dilakukan akan kembali kepada pelakunya dalam bentuk keberlimpahan dan kemudahan hidup.
meningkatkan rasa syukur. Dengan berbagi, seseorang lebih menghargai nikmat yang dimiliki dan tidak mudah mengeluh atas kekurangan. Cara melakukan sedekah beras untuk menarik. Rezeki, siapkan beras yang bersih dan berkualitas. Pilih beras yang baik dan layak konsumsi, karena bersedekah dengan sesuatu yang berkualitas lebih utama dibanding memberikan sesuatu yang tidak layak. Tentukan penerima sedekah beras dapat disedekahkan kepada kaum duafa dan fakir miskin yang membutuhkan makanan, anak yatim dan panti, asuhan untuk mendukung kebutuhan mereka, pesantren atau lembaga sosial yang memberikan makan bagi banyak orang, tetangga yang membutuhkan sebagai bentuk kepedulian sosial, memberi makan hewan seperti burung atau ikan sebagai simbol berbagi dengan alam. Lakukan dengan niat yang ikhlas. Sebelum bersedekah, ucapkan niat dalam hati atau doa, misalnya, "Ya Tuhan, dengan sedekah ini, berkahilah rezekiku, lapangkanlah jalanku, dan jadikan aku sebagai pribadi yang lebih bermanfaat bagi sesama." Lakukan dengan rutin dan konsisten. Sedekah tidak harus dalam jumlah besar, tetapi yang terpenting adalah keikhlasan dan keberlanjutan. Bisa dilakukan setiap minggu, bulan, atau pada waktu tertentu seperti hari Jumat atau awal bulan. Jangan mengharapkan balasan langsung. Sedekah adalah bentuk ibadah dan investasi kebaikan. Jangan mengharapkan hasil instan, tetapi percayalah bahwa rezeki akan datang dalam bentuk yang tak terduga. Hal yang harus dihindari dalam sedekah beras: memberikan beras yang sudah rusak atau tidak layak konsumsi, karena sedekah harus berupa sesuatu yang baik. Bersedekah dengan niat pamer atau ria, karena sedekah yang tidak ikhlas akan kehilangan keberkahannya. Berhenti bersedekah karena merasa belum mendapat hasil, karena rezeki bisa datang dalam bentuk lain seperti kesehatan, kebahagiaan, atau kemudahan dalam hidup. Manfaat sedekah beras dalam kehidupan: menarik rezeki yang berlipat. Setiap kebaikan yang diberikan akan kembali dalam bentuk keberlimpahan. Menjaga keseimbangan energi rezeki. Dengan berbagi, kita tidak hanya menerima rezeki, tetapi juga mengalirkannya kepada orang lain agar energi kemakmuran terus berjalan. Menghapus kesulitan dan kesedihan. Sedekah dapat menjadi jalan keluar dari masalah, baik finansial maupun non-finansial. Menambah keberkahan dalam hidup. Hidup menjadi lebih tenang, damai, dan jauh dari kesempitan hati. Membantu orang lain dan menjalin silaturahmi, sedekah mempererat hubungan sosial dan memperluas jaringan pertemanan.